Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita sore Al-Anbiya surat ke-21 ayat 97 halaman 330. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatarabal wa'dul haqq fa idza hiya shakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Law kana haula'i alihah ma waraduha wa kullum fiha khalidun lahum fiha zafiru wa hum fiha la yasma'un. Sampai di situ. Mari kita terjemah dulu. Dan iqtaraba ayat 97. Dan telah dekat iqtaraba. Al-wa'dul haqqu, janji yang hak, janji yang benar. Faida maka tiba-tiba hiya, dianya sakhisatun absaru, sakhisah terbeliak, terbuka, terbeliak atau terbelalak. Absaru mata, mata-mata alladzina kafaru, orang yang kafir. Ya wailana, wahai betapa celaka kami. Qad kunna, sungguh kunna adalah kami dahulu di dunia, fi ghaflah, dalam kelalaian, ghaflah, min hada, daripada ini. Bal, bahkan kunna adalah kami dulu di atas dunia zalimin, orang-orang yang berbuat kezaliman. Innakum, sesungguhnya kamu, wama, dan apa saja yang ta'buduna, kamu sembah, min dunillah, selain daripada Allah, hasabu, sesuatu yang dilemparkan untuk dibakar ke dalam jahannam. Ya, hasabu, bahan bakar. Antum, kamu, laha, kepadanya jahannam itu, waridun, datang untuk memasukinya. Sampai situ dulu kita pahami terlebih dahulu. Ayat yang lalu bicara setentangan tiba waktu, tiba saatnya nanti kiamat yang ditandai dengan sekian banyak tanda. Salah satu tanda adalah keluarannya Ya'juj wa Ma'juj.
keluarnya Ya'juj wa Ma'juj itu suatu bangsa manusia masih keturunan Nabi Adam dan Nabi Nuh sebagai pertanda kiamat sudah hampir sangat amat dekat sekali. Bahkan sudah bisa dikatakan keluarnya Ya'juj itu sudah awal kiamat, karena keluarnya mereka membawa berbagai macam mafsadah, kerusakan demi kerusakan. Nah, sekarang masuk kepada ayat 97. Saat terjadinya kiamat itu, di mana setelah itu terjadi kebangkitan hidup kembali, dibikinkan jasad baru karena jasad lama sudah hancur, punah. Namanya al-wa'dul haqqu. Al-wa'du adalah janji yang benar. Apa janji yang benar? Yaitu kiamat dan kebangkitan hidup kembali. Karena Allah sudah menerangkan dan memerintahkan Rasul untuk menyampaikan itu, bahwa tiba nanti saatnya, masanya kebangkitan hidup, kalian akan dikumpul, akan dihimpun, akan dimintai pertanggungjawaban dan akan diberi pembalasan. Itu janji namanya. Dalam salat malam dibaca itu, wa wa'dukal haqqu, janjimu adalah benar. Antal haqqu, engkau adalah benar, dan janjimu juga benar. Qauluka haqqun, firmanmu, ucapanmu benar, juga janjimu benar. Dan saat-saat apa yang Allah janjikan itu, di mana saatnya makin lama makin mendekat, dan semakin dekat, namanya iqtaraba. Iqtaraba adalah telah semakin dekat dan selalu akan terus mendekat. Janji satu saat kalian nanti akan hidup lagi. Diawali dengan kiamat. Kiamat itu didahului dengan tanda. Tandanya Ya'juj wa Ma'juj telah keluar. Itu talinya. Faidah, maka apabila itu telah terjadi kiamat, ditiup sangkakala atau trompet, tiupan yang pertama. Karena tiupannya ada 2 atau 3 kali. Tiupan pertama menyebabkan segala sesuatunya yang ada di alam semesta ini terkejut. Maka disebutlah dia tiupan mengejutkan. Tiupan yang menggoncangkan, menggetarkan, menggempakan. Sehingga langit jadi belah. Idza as-samaa'u fatarat, idza as-samaa'u syaqqat, langit belah, pecah, gunung-gunung berhamburan, laksana debu-debu yang berterbangan, bumi bergoncang, idza zulzilatil ardu zilzalaha, tiba di lautan, wal bahril lautan, bahar dan bihar. Laut itu bergelegak karena panas, melegak dan meluap. Kubur-kubur dibongkar. Akibat tiupan
tiupan trompet yang sangat memekakkan telinga, yang berefek kepada semuanya bergetar. Saya pernah menonton ketika pesawat supersonik lewat. Setelah dia lewat, bunyinya yang luar biasa mengakibatkan sekelilingnya bergoncang, bergoyang, dan bahkan retak-retak, ada yang jatuh runtuh. Itu efek suara. Ini suara bisa mengakibatkan bergetar benda-benda. Pernah mencari band tunggal? Organ tunggal? Itu ada buah kacau. Nah, coba bayangkan kalau yang ditiup itu trompet. Namanya sayhah. Alam semesta bergetar. Tiba di langit itu dia, belah dia. Tiba di gunung, berletusan, berhamburan. Di bumi gempa, di lautan menggelegak, meluap angin dahsyat. Maka mata-mata ketika itu syakhisah. Itu dia. Syakhisah itu mata kepala mendongak ke atas, mata terbuka, tidak berkedip. Lantaran kejadian luar biasa dan menakutkan, sehingga mata terus terbeliak. Namanya syakhisah. Absaru, mata, absar. Kalau basar, mata. Kalau absar, mata. Penglihatan orang-orang yang non-muslim. Kita pakai bahasa halusnya. Kenapa mata terbeliak? Karena sangkakala telah ditiup. Lalu akibat sangkakala telah ditiup, semuanya bergoncang alam ini, bergetar, dan kejadian demi kejadian luar biasa. Mata siapa? Mata orang kafir. Mata orang mukmin tidak, mereka sudah lama mati. Karena yang dibiarkan hidup sampai terjadinya peristiwa itu adalah orang kafir. Sebelum peristiwa itu terjadi, orang mukmin sudah dulu diwafatkan dengan mereka menghirup angin di mana saja mereka berada, walaupun di tempat yang sangat jauh dan terpencil. Ketika angin yang bertiup itu mereka hirup, mati biasa, bukan kena siksa. Tinggallah beliau-beliau yang mulia-mulia yang tidak percaya ini, tidak percaya kiamat, tidak percaya nanti akan dibangkitkan, dibiarkan mereka hidup menikmati segala sesuatunya, sementara selagi mereka asyik-asyik mau berpesta, jual beli, berbisnis, pokoknya asyik lah. Tiba-tiba berbunyi trompet, karena dia tiba-tiba. Itu yang disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari. Saat mereka sedang melipat kain, saat mereka sedang memerah susu, belum sempat diminum, saat mereka membulek-bulek ansuok, belum sempat malompe kamuncuang. Tahu membulek-bulek ansuok? Nak bawa jana? Itu lain nama jana lekang. Tak sampai kemuncuang, terjadi kegoncang hebat. Berarti tidak jadi makan. Setelah diperah susu binatang ternak, belum sempat diminum.
kolam-kolam setelah dibersihkan atau sumur-sumur setelah dibersihkan belum sempat malapihan keran balik. Kalau siswa tu tidak keran balik. Sedang jual beli dipek belum sempat timbang terima kiamat. Ini tiba-tiba bagi siapa? Bagi mereka yang tidak siap dan tidak percaya, karena mereka sedang asyik-asyiknya. Faiza, maka tiba-tiba dianya syakhisatun absarul ladina kafaru. Makna iza di situ tiba-tiba, fujaiyah. Izanya maknanya fujaiyah, tiba-tiba sekonyong-konyong, maka sekonyong-konyong tiba-tiba dianya membuat mata-mata terbelalak dan terbeliak, tidak berkedip. Nah, saat itu terjadilah orang-orang zalim mulai merasakan akibat kezaliman mereka. Inilah yang disyaratkan dalam surat Ibrahim, fala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Janganlah engkau kira, engkau sangka Allah itu lalai, abai, lengah terhadap apa yang dilakukan oleh si zalim itu. Innama yuakhiruhum, hanya saja ditunda, diundurkan siksaan azab untuk mereka pada satu hari di mana tashkhasu fil absar, terbeliak mata. Surat Ibrahim surat ke-14 ayat 42. Sampai kapan orang-orang tertentu dibiarkan sewenang-wenang, belantasangan? Walaupun tidak semua, tapi orang-orang zalim kalau mereka belum ditimpa azab, belum ditimpa petaka, belum kena siksa, tandanya ditunda. Sampai kemana Allah tunda? Sampai mata terbelalak. Tashkhasu fil absar, terbelalak, terbeliak ketika itu mata. Kenapa mata terbelalak, terbeliak? Karena melihat kegoncangan, kedahsyatan, huru-hara yang terjadi di alam jagat raya. Mata siapa? Mata orang kafir, mata orang zalim. Karena orang beriman sudah mati. Maka dengan begitu, siapa yang menyaksikan kiamat, tandanya orang kafir. Dan siapa yang dapat menyaksikan kiamat, dia telah mulai merasakan azab, siksa. Seakan-akan mereka diberikan hidup agar mereka dapat menyaksikan apa yang selama ini mereka ingkari, mereka dustakan, mereka tidak percaya. Itulah dia syakhisatun absarul ladina kafaru. Ketika itu mereka bersuara, ya wailana, ya wailana, wahai wail, kecelakaan, kesengsaraan, penderitaan, kutuk. Kalimat yang biasa dibaca untuk menyatakan penyesalan yang tiada terperi, tiada terkira. Ya wailana, wahai alangkah begitu sengsaranya kami, celaka kami hari ini. Di sini diterjemahkan oleh para penterjemah, ya wailana itu alangkah celakanya kami. Kalau secara satu persatu kita terjemah, ya wahai, wail celaka, sengsara, nah kami. Kata-kata ya itu kan menyeru.
Sehingga kata beliau-beliau ahli tafsir sebagiannya seakan-akan mereka memanggil kecelakaan supaya mereka celaka dan mati binasa habis. Nah, kita ambil contoh. Di dunia ko orang kalau kepasayan tidak tahu menghadapi berbagai macam cobaan hidup lai, orang ketika itu minta mati. Mati malah dia kondak gua. Ketika itu kami bawa mati. Kenapa dipanggilnya mati? Karena menurut anggapannya kalau sudah mati hilang semua persoalan. Mati malah dia kondak di kalian kok. Keciknya karena anak atau kapak-pak no. Karena anak. Karena iya yang keduanya. Tidak semua laki-laki sama. Dia panggil mati, dia seru mati, karena menurut anggapannya kalau sudah mati habis. Sehingga di dunia kok orang bunuh diri. Karena menurut anggapannya kalau lah mati ya habis penderitaan. Bahkan orang kayo-kayo udah lama limpah-limpah pitinya bunuh diri jauh. Karena tidak bisa menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan. Rupanya kayu itu tidak menyenang loh. Orang Jepang bahkan orang kaya-kaya bunuh diri. Sampai sekarang katanya masih ada di Jepang itu ada tempat spesial untuk bunuh diri disediakan. Di Rimba. Supaya mereka jangan memakai juga jembatan-jembatan, gedung-gedung untuk bunuh diri. Siapa yang bunuh diri pergi sana. Jadi mereka tidak punya pegangan. Sebab kalau di Siko meninggal di gedung-gedung payah orang mengamehan. Tapi kalau bunuh di sini ada tempat spesial di Rimbo. Wallahu a'lam. Di akhirat nanti beliau-beliau ini memanggil juga kecelakaan. Dipanggilnya kecelakaan, kebinasaan, sebab kalau sudah mati dia tentunya tidak akan mengalami penderitaan lagi. Ya wailana, wahai kecelakaan kami datanglah, wahai kesengsaraan datanglah, wahai penderitaan datanglah, wahai kematian tibalah supaya berakhir semuanya ini. Kenapa? Awal petaka sudah dimulai. Dan petaka bencana itu tidak akan berakhir selama-lamanya bagi mereka-mereka yang seperti ini. Ya, tidak akan berhenti. Kalau sudah mulai petaka, bencana, kesengsaraan, tidak akan ada ujungnya. Bagi sinon, tidak sinonado, sinon muslim. Karena mereka tidak punya persiapan. Mereka tidak punya bekal. Tidak membawa apa-apa. Amal saleh tidak ada. Ketakwaan tidak ada. Maka bisa dikata kematian atau kiamat itu awal petaka bagi orang kafir. Awal petaka. Dan petaka itu tidak akan habis-habisnya. Maka mereka teriakkanlah, wahai kecelakaan, wahai alangkah celakaannya kami. Qad kunna, sungguh kunna adalah kami dulu ketika hidup di dunia. Kunna adalah kami dulu ketika hidup di dunia. Fi ghaflatin min haza, dalam kelalaian, fi ghaflah min haza, min hada, daripada ini semua. Lalai bagaimana? Mereka dilalaikan oleh kehidupan.
Makanya orang-orang beriman diseru, jangan lalai. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Alhaakumut takatsur. Dipanggil, diingatkan. Sebab orang kalau asyik dengan sesuatu, lalai dengan yang lain. Itu tidak bisa dibantah. Asyik itu melalaikan, menfanakan. Asyik maksuk. Jadilah asyik hidup, lupa mati. Asyik dunia, lupa akhirat. Asyik bekerja, lupa pulang. Ya makan-makan, ya pulang-pulang lupa. Asyik itu memang melalaikan. Kalau kami dulu, alun layar semua. Di janjang rumah Magadang tu, balengge-lengge 3 sampai janjang. Asyik enceri kutu, ya bercerita, labih jamu makan ayam. Alun layar kan? Nan paling senang tu nan di atas, nan di bawah sekali. Ini paling yang mencari semua. Cerita yo. Nan jamu le sodoknya di tiap jauh. Iya si mencari kutu lupa jo. Lupa jamu. Yo ayah lah hangui lupa. Asyik. Keasyikan itulah yang menyebabkan ghaflah. Qad kunna fi ghaflatin. Sungguh dulu ketika dunia kami lalai tentang ini, tidak bersiap, tidak berbekal. Pertama-tama jelas tidak berilmu. Tidak berilmu. Ilmu mereka tentang akhirat itu sangat minim. Karena mereka pintar dengan dunia, sangat pintar, ahlinya. Tapi setentang akhirat, setentang kemana setelah mati, mereka tidak berilmu tentang itu. Ketangkok kan? Bicara tentang dunia, tangguang, pintar, piawai, pakarnya, narasumbernya, praktisi, betul semua. Sibuknya luar biasa. Tapi mereka tentang akhirat tidak berilmu sama sekali. Ummi, buta tentang akhirat. Maka dikatakan dalam doa Nabi, la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Wahai Tuhan kami, janganlah jadikan dunia ini sebesar-besar keinginan kami. Orientasi kami janganlah sampai hanya dulu orientasi itu ala kita. Pikiran kami, pandangan kami, fokus kami, cita-cita kami, keinginan kami, janganlah hanya dunia saja. La taj'alid dunya akbara, sebesar-besar hammina. Keinginan kami, cita-cita kami, motivasi kami atau orientasi kami macam-macam. Janganlah. Sebab kalau itu yang menjadi cita-cita tertinggi, sah lalai dengan akhirat. Bahkan ada orang tak alun sempat mengacau dunia lah mati. Dan seterusnya.
wala mablagha ilmina. Jangan pula jadikan dunia kau menjadi puncak ilmu kami. Seakan-akan kalau lah sampai titik sekian lah hebat-hebat luar biasa. Padahal tentang hakikat hidup, tujuan hidup, manga hidup, kakama setelah hidup, lalu apa yang akan terjadi setelah hidup, mereka sangat buta. Menyebabkan mereka lalai. Qad kunna fi ghaflatin min hadza. Kami lalai dulu. Agak mirip dengan surat Qaf, tapi tidak kita buka. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Setiap orang ketika datang dengan penggiring dan saksi. Dan laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh engkau lalai dalam ini semua. Intinya penyesalan yang sama sekali tidak berguna, tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Bal kunna zalimin, bahkan malahan kami adalah orang-orang yang zalim. Apa yang dikatakan zalim? Terangkan? Kami adalah orang-orang yang zalim. Zalim siko adalah mereka mendustakan, tidak percaya, mengingkari ayat-ayat Allah, janji-janji, ancaman-ancaman mereka ingkari. Lalu mereka berbuat aneka macam dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Jadi zalim namanya kepada diri mereka sendiri. Malahan kami bukannya bersiap-siap, bukannya berbekal, tapi zalim malahan. Zalim. Melakukan sekian banyak pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Puncaknya keingkaran dan kebangkangan, tidak percaya kepada apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terang kan? Itulah sampai ke puncak Solomo dah. Innakum, nanti di akhirat, dan kita lah dapat ilmu. Lah dapat ilmu. Ilmu nanti di akhirat kau nak terjadi. Berarti ilmu orang yang baca Quran tu sampai ke akhirat. Sapandi orang beriman. Tapi kalau orang beriman tu lagi baca Quran, paham Al-Quran, ilmunya lah sampai ke akhirat. Sehebat-hebat sasantiang-santiang orang kafir, ilmunya hanyalah sampai menjelang mati. Mana santiang kau? Bola boleh ah. Sehebat-hebat, setinggi-tinggi, sampai dunia pendidikan yang tertinggi kan profesor. Kalau kawan ibu adalah profesor lah, 9 profesor gitu ya. Dia tahu kawan dia tahu. Entahlah 7 profesor itu barang. Hadiah sen. Hadiah profesor. Menjadi kebanggaan ya kan. Ilmu itu bagi mereka hanyalah sebatas menjelang mati. Itu pun kalau tidak pikun. Kalau pikun, ya habis memorinya. Keluar liwat. Bisa jadi keluar itu melambangkan ilmu lebih.
Tapi sebodoh-bodoh, walaupun tak sekolah orang beriman, tapi dia membaca ayat, mendengarkan penjelasan ayat-ayat, ilmunya lah sampai ke akhirat sana. Apa yang tadi setelah mati, bagaimana nanti, dan seterusnya. Itu dia. Nah, di situ disampaikan bahwa mereka aku nanti, dan kini kita lah tahu, karena lagi ya, karena dia tahu oleh Allah yang Maha tahu, dan semuanya telah digariskan, yaitu innakum, sesungguhnya kamu semua. Sia kamunya sia. Hai musyrikin, hai musyrikun, hai kafirun. Innakum ayuhal musyrikun atau al-kafirun. Sesungguhnya kamu, hai orang musyrik, orang kafir gitu. Kamu kok. Wa ma ta'buduna, dan apa saja yang kamu sembah selain Allah. Wa ma ta'buduna, dan apa saja yang kamu sembah selain Allah. Asen. Hasabu jahannam. Hasabu. Anan hasabu. Kau hasabu. Api hidup. Lalu dilemparkan ke dalam untuk menambah gadang api. Hasabu namanya. Dia pernah ke dapur masak kalamai Kada semua kita orang pernah masak kalamai. Lama kalamai itu masaknya. Kemalai orang masak randang lama orang. Memasak randang lama. Itu setiap sebentar. Namanya hasabu. Kalian dengan apa saja yang kalian sembah selain Allah akan menjadi hasabu. Sesuatu yang dilemparkan ke dalam jahanam sebagai bahan bakar. Jadi bukan hanya untuk dibakar, tapi juga untuk jadi bahan bakar. Apa saja yang disembah? Itu menjelaskan kepada kita bahwa apa yang disembah oleh manusia selain Allah itu, kalau memanglah Tuhannya, tidak mungkin dilempar ke jahanam. Yang kedua, menunjukkan apa yang kalian sembah itu sama dengan kalian, sama-sama mau keluar, sama-sama menjadi bahan bakar jahanam. Kalau orang Quraisy yang disembahnya patung, berhala. Tapi ada orang menyembah yang bukan berbentuk, tidak berbentuk, dikhayalkannya sesuatu yang disembah, lah diwujudkannya dalam bentuk-bentuk tertentu. Maka adalah orang yang menyembah paham, menyembah ideologi. Pokoknya semua, kalau yang mereka sembah itu sesuatu yang bukan benda, dijadikan benda. Bisa tertengok? Nyendak benda, diwujudkan menjadi benda, sehingga berupa bentuknya. Termasuk dengan Nabi Isa, dibikinkan Nabi Isa gadungan. Itu jin-jin, setan-setan tertentu, dijelmakannya menjadi Nabi Isa, menjadi Nabi Uzair yang disembah-sembah. Maka itu pun sama-sama masuk neraka. Kecek pengikutnya, kecek penyembahnya adalah Tuhan. Sebenarnya itulah jelmaan
Tertangkap maksudnya. Kau disembahnya kau urang wah. Urang nan dua kau. Cocok nak menyabui bangi orang kau. Bo zaman kini kau zaman hak asasi namanya. Urang nan dua kau, hamba-hamba Allah yang mulia nan dua kau, Rasul dan Nabi, oleh umatnya diangkat menjadi Tuhan. Jadi Tuhan. Sekarang apapun yang disembah selain daripada Allah akan menjadi hasabu, sesuatu yang dilemparkan ke dalam api untuk jadi bahan bakar. Lalu hamba Allah yang suci ko, Nabi yang suci ko, dijelmakan setan, jin. Maka jin-jin ko menyerupakan diri menjadi seperti kokoh. Kata umatnya, kata penyembahnya, kata pengikutnya itu adalah Tuhan mereka. Rupanya yang membawa ke neraka. Sama-sama dihumban, dilempar ke dalam api. Berarti apa saja yang disembah-sembah, dipuja-puja, yang diibadah oleh manusia, sama-sama hasabu jahannam. Antum, kamu, antum. Kamu ini semua laha kepadanya neraka jahanam itu warid, datang berkunjung ke sana dan masuk. Warid itu datang ke neraka. Kalian, antum, penyembah dan yang disembah, sama-sama kalian datang ke neraka jahanam untuk masuk ke dalamnya. Lalu menambah penghinaan dan pelecehan, bahwa apa yang mereka sembah itu sebenarnya bukan Tuhan yang pantas disembah, sehingga dilecehkan, dihinakan, sama-sama dimasukkan ke neraka dan sama-sama warid datang ke neraka. Namanya waridun. Mudah-mudahan kita tidak. Itu yang hasabu. Dan hiburan bagi awak. Hiburannya syukur awak lagi membaca Quran. Syukur awak lagi mempelajari Quran. Syukur awak lagi waktu untuk beraja, sehingga kita tahu. Kok menjawab nak tahu, kemudian satu Allahnya cahaya awak. Di kubu saya menjawab nak tahu, madaraita, engkau nak tahu? Laki-laki yang diutus kepada kalian nak tahu kalian? Madri, aku nak tahu ya Allah. Jawapan kepada malaikat nak tahu. Engkau nak tahu tak? Laki-laki kau nak tahu, engkau tak? Sebab kan gambaran Nabi Muhammad kan dinampakkan ke penghuni kubur. Laki-laki yang diutus kepada kalian tahu kalian tak? Tak. Kata orang. Bayo kata orang. Kata orang namanya sanu, kata orang namanya itu. Jawapan tak tahu cakap tu, tak segampang itu jawapannya. Maka kita bersyukur lai tahu dan namuh tahu mencari tahu. Kalau tidak, tentu kita tidaklah mendapat informasi. Dan itu harus diulang-ulang. Orang kalau supaya jangan lalai harus diulang-ulang menganaan, menjagoan, maingian. Dan itulah kerja mubalik, kerja da'i, kerja ulama, main ngana-ngana, main ingian. Sebab kalau tidak jago-jagoan,
Nanya. Di kanan-kanan, terus di kanan-kanan. Kenapa? Dunia itu mempesona. Dunianya fana tapi mempesona. Duniaku wale cerang. Dunia pakai cehenya. Ada si jagoan orang, kalau ada jagoan lalu isnya. Kalena, fazakir. Inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, karena mengingat-ingatkan tu berguna bagi orang mukmin. Berguna sangat. Bahkan kaji diulang-ulang. Apa kaji? Dia berulang. Sarilah kalau kaji kini kau balik, ia diulang-ulang. Kami baik kami yang masih aktif ataupun kami yang pensiun, sebelum meraja pagi-pagi itu mau ulang dalam mood. Ayo anak-anak, pelajaran kita pada pertemuan yang lalu adalah ini keringkasannya. Maka pada sekarang kita lanjutkan pelajaran kita supaya nyambung. Kadang-kadang nan kapatang sama minggu dalam pau tu lah hilang di kanan balik para lu banget. Dia Nabi Muhammad tu kalau mengecek 3 kali. Apabila bicara kadang-kadang beliau ulang sampai 3 kali untuk nak faham, nak jaleh, nak takana. Diulang balik 3 kali. Begitu gaya Nabi. Tiba di guru beko kira-kira sekian minit tinggal biarlah kesimpulan. Nah, anak-anak semua, kesimpulan pelajaran kita adalah 1, 2, 3. Paham anak-anak? Anak semua. Pakai guru di depannya tu. Ada Pak Guru. Lipat tangan bagus-bagus. Ayo. Ini Ibu Budi. Di kanan-kanan. Laukana haula. Jikalaulah. Ayat nangka 99. Jikalaulah sekiranya. Haula. Mereka ini. Itu berhala-berhala ini. Jalil. Anda jikalau sekiranya berhala-berhala ini atau Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah, apapun yang kalian sembah selain Allah, nama haula itu kata tunjuk untuk dekat. Haulai itu dekik. Kalau jauh ulaika. Kalau cie haza. Kalau sambuh haula. Mereka ini haula, yaitu mereka apa yang kalian sembah. Laukana haula alihatan, adalah Tuhan-Tuhan yang berhak disembah, patut disembah. Mawaraduha, tentu saja tidaklah mereka akan memasukinya. Tidaklah mereka akan mendatangi dan memasuki neraka jahanam itu. Kalaulah memang mereka kau Tuhan. Nyatonya mereka masuk neraka. Berarti tidak Tuhan tidak layak disembah. Berarti kalian yang salah. Kenapa kalian menyembah selain Allah? Kalian bikin-bikin, kalian adakan dan kalian buat-buat sesuatu selain Allah itu, lalu kalian sembah. Lalu kalian anggap Tuhan. Nah, kalau memang Tuhan yang berhak disembah, mawaraduha, tidaklah mereka akan masuk mendatangi jahanam sama-sama dengan kalian. Sekarang kullun fiha khalidun, semua kullun, dan semua kalian masing-masing penyembah dan yang disembah, pengikut
dengan yang diikut. Fiha, di dalamnya Jahannam itu khalidun, kekal selama-lamanya. Kekal. Alangkah malangnya keadaan nasib. Semana malang nasib bagi orang-orang yang terpincut, terlalai, tergoda dengan dunia yang fana. Kalau orang jago, orang jolong gadang, maklumlah. Tapi bagi orang yang tidak jolong gadang lah, orang ko lah layu. Tahu lah layu? Itu kan ayat tu. Yahtazat warabat. Setelah berkembang, besar, lalu hutama. Jadi layu, kering kerontang. Nah, tiba di daging, tidak boleh. Kulit itu lah melakik ke tulang. Tidak boleh, lah melakik. Tak ada hia lah. Udah itu. Allah tu. Analah, Allah tu. Sarang lah kah? Sarang kurang oleh. Awak ko menyusul nan tinggal, nan talalai sesuatu. Itu kerja oleh. Bukan kita tidak mau tahu, tapi jangan pakai cimpuang mana ke dalam. Masuk-masuk muka melelai. Tiba dia iya. Baik kata iya. Ngaca-ngaca iya mana kerja oleh. Biarlah orang nan pakai cimpuang dalam. Mudo-mudo. Tiba dunia aku mandolo. Orang yang baru datang ke dunia bila pakai cimpuang dunia. Tapi kita nalah pasi ko. Aja pakai cimpuang je lah. Ke semua dulu lah. Semua dulu. Allah. Kecik bahasa orang lapihnya labon tanah je lah. Labon tanah. Jalan ke lah barik. Bang ke barik ni lah lelo ke bawah. Bang ko balik jalan awak nulah delo nya ke bawah. Tak mungkin. Biaya kita, ibu kita lama manggi-manggi. Sia ibu kita tanah dari panggi-panggina pulang. Allah dunya no. Allah du, lah balik angkah. Cuma dia ajalun sampai melek. Kalau patui ala patui peti apa. Cuma menunggu tukang juluk meli mentuna. Lai tahu makasuin. Icalik buah ko lah patui ko. Patui jatuh patui diambil. Cuman nan tukang juluk anti boleh. Menunggu juluk orang meli. Kau untuk orang-orang semua ambo kah? Lahum fiha, bagi mereka di dalamnya Jahannam itu, fiha di dalamnya atau padanya ada zafir. Tahu zafir? Celek apa? Celek kembali. Halo. Yo, anak-anak semua lihat. Anak-anak bapak ibunya tak? Kamu ambil nafas di. Sakit keluarnya. Sakit. Dan menciuk. Tahu menciuk? Dia begitu kok lelah, kok latih, kok sakit. Sehingga tarik nafas dalam-dalam keluar. Tarik nafas dalam-dalam, keluar menciuk. Sakit. Namanya zafir, tiba di mangok. Tiba di mangok, namanya zafir. Tiba di neraka, mantulun neraka cukup. Nya menjerit, suaranya melengking.
hembusannya tu menciut kata. Seperti orang yang mengambil nafas dalam-dalam lalu keluar nafas cakap tu menciut keluarnya. Pernah mencari orang sasak ngok tak? Payah keluarnya. Tu keadaan neraka. Zafir namanya. Zafir kerana nyolah lama menunggu calonnya kemasuk. Kabarnya konon masing-masing calon itu lah dapat di nyolah mono. Dalam tafsir Qutubi, masing-masing orang sudah digarikan daftar nama ke Jahannam. Yalah. Lagi tekana pemilu di zaman Pak Soeharto. Nama-nama itulah ada terpampang. Dulu kan 3 partainya. Kau calon P3, calon Golkar, coba dilado nama-nama. Tidak banyak biaya sih, enggak. Dulu tidak banyak biaya. Praktis. Kiranya nama itulah ada terpampang. Dari daerah situ calon nomor sekian. Amba baca dalam penjelasannya, termasuk Imam Qutubi menjadikan nama-nama ko lah ada di neraka lah ada nama-nama. Dan neraka itulah tahunya lah sasak lu angoknya menunggu. Atau mengkau melompek api nak keluar. Melompek neraka jantung tu punya leher. Melompeknya keluar tak sabar dicotoknya orang. Tad'u man adbara wa tawalla. Tad'u nya maimbau. Maimbau memanggil. Maimbau dengan suara yang fasih. Kalau mau tunjuk tafsirnya, tafsir Qutubi. Misalnya namanya si To'oh. Oi To'oh bin Pandia. Fasih suara neraka tu, maimbau. Lalu japuitnya keluar. Keluarlah rintihannya. Rintihannya bukan menangis, tapi ciutan yang dahsyat, menegakkan bulu roma. Awak berdoa kau dapat jangan awak. Sebab masing-masing awak ko tampek duduk awak lain di neraka, tampek tinggal awak di neraka. Sebagaimana tiap-tiap orang ada tampeknya di surga. Cuman bagi orang yang masuk surga, tampeknya di neraka nak dipakainya, diwarisi oleh orang lain. Orang yang masuk neraka, tampeknya di surga diwarisi oleh orang lain. Ulaika humul warithun. Mereka tu para pewaris-pewaris. Ketahuan kan? Di neraka tu mereka berada di situ ada zafir. Wahum fiha la yasma'un. Sedangkan mereka di sana, di dalam neraka itu la yasma'un. Ada yang mengecilkan la yasma'un, kau tidak mendengar. Mereka tidak mendengarkan sesuatunya apapun. Karena mereka pakak. Summan dijadikan pakak. Jadi mereka tidak mendengarkan apa-apa. Ada juga yang memang la yasma'un, mereka tidak mendengarkan segala sesuatunya di neraka itu. Berupa kata-kata yang menyenangkan, kata-kata mengandung kasihan, kata-kata yang menanyakan tentang keadaan diri. Tidak ada yang kekasihan. Bahkan kata-kata mereka pun tidak didengar oleh malaikat. Ketika mereka minta keluar, ketika mereka minta mati, karena neraka orang minta mati.
dikecilkan kepada Malik, ya Malik, wahai Malik, mohonlah kepada Tuhanmu, wahai Malik, matikan saja kami risiko. Tertekau dia, tidak digubris, la yasma'un. Mereka memanggil malaikat Malik sebagai kepala sipir neraka. Kunun, kabarnya kunun, dalam beberapa riwayat dijelaskan, mereka memanggil-manggil itu tidak digubris dalam surah Zukhruf. Tidak usah kita buka surah Zukhruf ayat 77. Nadau ya Malik, wahai Malik. Malaikat Malik itu tidak mendengarkan jeritan panggilan mereka. Baru setelah 1000 tahun baru malaikat Malik itu mau menjawab panggilan itu. Berarti selama sekian lama mereka berteriak-teriak, tidak didengar. Keluar mereka pun tidak didengarkan. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuka. Mohonlah kepada Tuhanmu agar kami dimatikan saja. Tidak sanggup. Tidak bisa, tidak tahan. Berarti kata mereka tidak didengar, tidak digubris, dan mereka pun tidak mendengar hal yang menyenangkan di situ. Itulah neraka. Mudah-mudahan kita diselamatkan. 6 caranya, setiap pagi dan sore mohonlah perlindungan kepada Allah daripada neraka. Allahumma ajirni. Dalam riwayat 7 kali. Hadis itu masih diperselisihan kesahihannya, tapi nya doa. Kalau doa tidak masalah. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni 7 kali ya. Ajirni minan nar. Kemudian gabungan dengan as'alukal jannah. Allahumma ajirni minan nar wa as'alukal jannah. Ya Allah, pelihara lindungi aku dari neraka dan aku minta mohon masuk surga. Pagi sore dan kalau. Kenapa ia begitu mengerikan? Jangan lupa pagi jaga lalu, sore kalau istighfar cek, minta pelihara dari neraka cek, tu masuk surga. Tu melah dapat la dapat al-fawzul azim namanya. Dapat keberuntungan yang sangat besar. Boleh sujud, boleh. Boleh sujud. Atau bacalah doa Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana garam. Demikian kaji kita. Boleh diapui orang. Demikian kaji kita. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita bersama. Minta waktu 8 minit capek daripada biasa. 8 minit. Jangan dituntut nanti di akhirat. Kenapa kami isi acara di Masjid Raya? Ada capek. Sekian diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.